Selamat siang Pak Matius. Ya. Kebetulan kita lagi main ke markasnya KNA ini. Nah, mau ngobrol sedikit masalah tentang labet ini Pak Matius kita. Kalau boleh tahu bisa menceritakan sedikit sejarah labet masuk ke Indonesia itu dulu gimana ini Pak Matius? Ya, singkat katanya kalau saya boleh cerita ya, labet tentunya jauh sebelum saya hobi, sekitar tahun 70 sekian, itu mungkin sudah ada. Dengan bagaimana masuknya saya juga tidak begitu tahu. Tapi secara besar-besaran, saya yang masukkan. Oh gitu. Nah, itu di sekitar tahun 95-96. Nah, itu jumlah yang spektakuler. Setiap minggu ya at least sekitar 2.000-3.000-an. Itu sejak tahun itu memang. 2.000 sampai 3.000 per minggu. Per minggu. Iya. Oke. Itu awal mulanya banjirnya labet di Indonesia. Sampai tahun berapa itu? Saya terpaksa harus sementara vakum di sekitar tahun 2000. Karena berbarengan dengan kasusnya SARS flu burung waktu itu, karena semua maskapai penerbangan tidak diizinkan untuk membawa. Itu stopnya. Gitu. Dan ini Pak Matius, untuk awal mula adanya kelas labet di lomba burung di Indonesia ini awalnya gimana ini dulu? Jadi saya yang ngadakan labet pertama kali. Sekitar tahun 97-98 lah ya. Memang tentunya sebelum saya import itu sempat saya punya buffer stok saya itu hampir 10.000 pasang di tahun-tahun 90 ke bawah itu. Nah, akhirnya diimbangin dengan masuknya import yang tahun 95-an itu besar-besaran, kan meledak nih. Nah, saya berinisiatif pertama adakan lomba warna keserasian. Lantas lomba bunyi kekeannya. Kala pertama saya adakan itu ya cuman hanya satu kelas saja. Nggak ada pengelompokan dewasa, PAUD, baby, nggak ada. Fighter, konslet itu belakangan semua. Di awal cuman hanya ada satu kelas. Jadi dalam satu kali event tiap hari Minggu hanya ada satu kelas. Kalaupun mungkin ada permintaan lebih ya bisa terjadi 2 kelas. Cuman itu aja awalnya. Itu dengan jumlah peserta sampai berapa puluh ekor waktu itu? Nah, pertama itu menjadi perdebatan keras. Ya, siapa yang mau ikut lomba labet? Nah, labet ini apa yang mau dilombakan? Ya. Bunyinya cuma tetet saja. Nah, ini versinya orang-orang waktu itu. Nah, ini si Matius ini kayaknya ini gila ini yang ngadain. Itu saya digila-gilain. Sekarang se-Indonesia gila semua ini. Ceritanya seperti itu. Nah, dasarnya. Nah, ini. Saya dasarnya itu burung ini burung cantik. Warnanya cukup menarik. Nah, tentunya ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapaknya semua juga bisa senang. Nah, kalau kita main di ocehan, di dunianya murai misalkan, atau Cucak Rawo, atau bunglor waktu itu misalkan, berarti saya hanya main di komunitas itu. Tapi kalau reason saya main di labet, itu bisa masuk di semua komponen. Kenapa? Misalkan hijau perlu master labet, murai perlu master labet. Jadi why not gitu loh. Jadi ya piara yang lain juga pelihara ini. Nah, piara labet. Nah, waktu itu kan tidak ada hadiah dalam bentuk uang atau apa, nggak ada. Kala itu cuman pendaftaran, menang, dapat piala, piagam, selesai. Nah, di antara pemain yang ikut di lomba, itu kan boleh dikatakan hanya 10, maksimum 20% saja peserta itu yang pulang itu akan membawa piagam dan piala. Yang 80% itu boleh dikatakan mayoritas adalah penggembira.
pelengkap penderita. Nah, salah satu reason itu yang saya pikirkan waktu itu. Pak, tiap minggu lomba, tapi tidak pernah, sudah 1 tahun ini tidak pernah bawa piala. Nah, kelas baru ini potensi besar. Jadi semua seimbang. Itu awalnya. Jadi kalau semua orang main waktu itu, kelas ini masih relatif baru. Nah, pakem-pakem kan akan berkembang terus. Nah, berpotensi merata juaranya. Nah, itu awalnya. Setelah itu ya saya terus terang tahun 2000 saya sebelum Sabul Burung, saya pribadi khusus kelasnya Lovebird dan Blackthroat, saya diminta mundur. Nah, sejak tahun itu saya benar-benar mundur. Saya ada penghargaan piala kapal pinisi, ya saya mundur tahun 2000. Nah, kesininya pakem-pakem kan sudah banyak berubah, berkembang, dan banyak versi. Ya, itu saya kurang mengikuti. Jujur saya mengatakan saya kurang mengikuti yang kesininya. Nah, saya turun gunung atau comeback ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya. Kalau menurut Pak Matius ini, penyebab menurunnya kejayaan kelas Lovebird saat ini apa sih Pak? Kok memang beberapa periode ini kan bahkan ada gantangan yang sudah tidak membuka kelas Lovebird. Ini penyebab utamanya apa ini? Jadi gini, ini yang konsep mendasar. Yang kelihatannya teman-teman ini kan kita juga sudah dalam waktu 5-6 bulan terakhir ini kita mulai ajak bicara. Tampaknya perlu sosok yang cukup mumpuni, yang bisa mengayomin semua. Sekarang ini timbul istilahnya kelas-kelas yang istilahnya kelas berat, tapi tidak diimbangin dengan fair play. Jadi banyak burung-burung kuat, ya, tapi pemiliknya tidak punya nama. Nah, kalah dengan pemain-pemain yang dekat dengan IU, ya, dekat dengan juri. Di situ menyebabkan malas mereka. Bukannya burung-burung kuat ini tidak berani yang di kelas nasional, tapi nggak kuat sama titipan atau muatan. Nah, di sini yang berimbas menjadi bumerang untuk panitia, ya. Nah, itu yang menyebabkan sepi menurut saya, karena memang saya menganalisa ini juga istilahnya berdasarkan beberapa masukan dari teman-teman pemain yang lain. Jadi ada keputusasaan, keengganan untuk, ya, akhirnya kurang gairah. Intinya cuma itu menurut saya. Jadi istilahnya lebih dikuasai bolo juri gitu ya Pak ya. Oke. Gitu. Dan untuk sistem penjurian yang ideal di kelas Lovebird ini sebenarnya yang seperti gimana ini Pak? Kalau untuk penilaiannya, apakah dengan sistem poin atau dengan sistem sebutan, atau mungkin Pak Matius punya ide tersendiri untuk sistem penjurian Lovebird yang lebih ideal? Saat ini yang saya tahu, ya mohon maaf kalau misalkan saya ada yang keterbatasan yang saya tahu, ya, ada banyak versi. Misalkan kelasnya RI, cara sebutannya sendiri, independen sendiri, Orik sendiri, mungkin yang lain-lain juga banyak kan, IO yang punya pakemnya juga sendiri-sendiri. Nah, beberapa itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, ada plus minusnya. Nah, yang menjadi kendala sekarang ini, pada prinsipnya semua sebutan itu menggunakan sistem ketukan atau hitungan. Nah, tapi hitungan ini hitungan yang relatif kalau menurut saya. Karena kesannya misalkan satu hitungan itu antara misalkan 5-7 detik. Nah, ini antara. Jadi belum mencapai 5 sudah disebut lagi karena teman. Nah, karena nggak kenal, mungkin 7 belum disebut, 8, 9 baru disebut. Nah, ini yang menyebabkan ya ribut terus.
Nah, menurut saya begitu. Jadi masalah pakem, kalau menurut saya semua itu baik. Ya, cuman tinggal pelaksanaannya saja. Karena apa? Menurut saya ini semua komitmen. Karena menggunakan pakem A, dalam lomba A ini semua menggunakan pakem yang sama. Jadi sebetulnya antara pakem A dan B atau C tidak ada yang plus minus. Mana lebih baik, mana yang lebih tidak baik. Menurut saya semuanya baik. Cuman Jadi tinggal pelaksanaannya aja. istilahnya diseragamkan pakemnya gitu ya Pak ya. Alangkah lebih baiknya nanti ke depannya kalau bisa. Bisa oke. Gitu. Dan solusi dari KNA sendiri supaya kelas labet bisa rame lagi ini apa ini solusinya Pak? Solusinya kita mulai menggandeng beberapa IO yang ingin memperbaiki ya untuk kedepannya menjadi lebih baik supaya animo penonton pemainnya ini juga lebih besar. Nah, baik di Jakarta maupun di Surabaya kita sudah mulai dengan koordinasi. Satu, fair play kita junjung tinggi. Karena dalam hobi ini persatuan dan kesatuan itu yang harus diutamakan. Nah, selama ini menurut saya itu yang masih kurang mendapat perhatian. Nah, dengan adanya kita berangkatnya dengan fair play, ya dengan hadiah dan penilaian yang benar, nah itu akan menjadi ramai. Dan ini kita buktikan dengan rotu pertama, rotu keduanya KNA yang resmi. Ada dua lagi rotu yang dalam tanda kutip backup, bukan tidak resmi ya, backup. Ya, itu semua animonya luar biasa. Padahal menurut saya ini kelasnya tidak melebihi Lapres. Justru tidak Ya, melebihi Lapres. Lapres. Oh, okay. Tapi melihat pemain, jumlah pemain, animonya, gregetnya itu seperti layaknya event. Nggak kalah sama event nasional. Cuman bedanya sama event nasional, pendaftarannya nggak sebesar nasional. Oke. Jadi istilahnya Ya, tiket murah dengan kemasan event. ya. Dengan rasa event loh. Ya. Keren. Dengan jumlah hadiah yang sangat menggembirakan pemain. Ya, dengan sistem penjurian yang hampir 99% kita berusaha untuk memuaskan. Ya tentunya pasti namanya teman-teman juri kan juga ada lepas pantau. Nah, Karena sama-sama bunyi, ya namanya manusia pasti ada kan ada plus minusnya lah. Jadi nggak bisa saya juga menjamin 100%. Tapi tentunya kalau kita berangkatnya dengan niatnya memang ingin se-fair mungkin, ya tentu akan hasilnya juga lebih fair daripada memang niatnya tidak fair. Gitu. Nah ini saya sudah melihat lah, saya cukup gembira di 2 rotu dan 2 rotu backup itu arah ini sudah mulai tampak. terlihat ya. Dan kelihatannya semua pemain saya sampai terenyuh, mereka antusias sekali untuk hadir besar-besaran di tanggal 30.